Seorang nenek berusia 80 tahun datang ke kasino. Dia mempertaruhkan semua tabungannya. Dia menebak angka 8 pada putaran pertama. Dan itu benar. Uangnya langsung berlipat ganda 10 kali lipat. Nenek ini semakin yakin dengan instingnya. Dia kemudian bertaruh lagi. Sama, dia menyebut angka 8. Gak nyangka, bolanya jatuh ke angka 8 lagi. Orang yang ada di situ terkejut melihatnya. Mereka bertepuk tangan tuh. Setelah itu, nenek ini semakin percaya dengan instingnya. Dia pasang semua uangnya tuh. Semua orang yang melihatnya pun tercengang. Pria di sebelahnya ini udah menasihati, tapi nenek itu nggak peduli sama sekali. Akhirnya tetap lanjut tuh. Dia menebak angka 8 lagi cuy. Dan ternyata bener lagi, bolanya berhenti di angka 8. Semua orang terkagum-kagum nggak tuh. Nenek ini mencoba berbagai permainan. Padahal ini tuh pertama kalinya nenek tuh main. Dan sebenarnya dia nggak tahu aturan mainnya. Ya kayak asal main gitu aja. Tapi tetap aja menang terus coy. Akhirnya dalam sekejap nenek ini menjadi terkenal di kasino. Bahkan dewa judi ini nggak berani melawannya. Ternyata penyebab nenek ini menang terus dikarenakan sebelumnya nenek ini pergi ke peramal untuk meramalkan nasibnya. Dan peramal ini bilang katanya nenek ini bakal menang banyak kalau main ke kasino. Dan setelah nenek ini pergi dari kasino itu, keberuntungan tetap datang padanya. Saat di bis, dia duduk di samping pria. Terlihat pria itu kayak nggak sadar gitu. Nenek ini curiga dong. Dia coba ngecek tuh, masih napas nggak ya? Ternyata lelaki itu udah mati. Nah, pas mau ngasih tahu ke orang lain nih, dia melihat tas pria itu penuh dengan uang. Ide jahat pun muncul nih di kepala nenek. Tapi awalnya nenek ini agak ragu mau ngambil uang itu. Setelah pikir-pikir sampai bisnya berhenti tuh, dia nekat ngambil uang itu dan pergi. Sampai di rumah, nenek itu langsung menghitung uangnya. Gak nyangka totalnya adalah 50 juta yuan. Dia pikir ini semuanya kan baik-baik saja. Tapi gak disangka keesokan harinya ada 2 tamu tak diundang datang ke rumah. Mereka adalah anggota organisasi biru. Mereka nanya nih sama nenek, apakah dia mengambil uang orang lain? Nenek ini sebenarnya udah takut lihat penampilan mereka, tapi nenek ini tetap nggak mau ngaku. Nah, mereka ini curiga karena melihat ekspresi nenek ini yang takut. Mungkin benar nenek ini yang ngambil. Akhirnya mereka pergi dari rumah nenek itu. Nah, di sini nenek mulai panik nih. Dia mikir dia bakal jadi buronan mereka nih. Akhirnya nenek itu pergi nyari jasa bodyguard. Dia ngabisin banyak duit nih buat nyewa bodyguard itu. Dan dia bakal dijaga sepanjang waktu. Hari-hari pun berlalu. Saat nenek lagi di salon nih, dan bodyguardnya itu sebut saja Andi namanya, lagi makan tuh. Nah, di sini kedua orang tadi muncul lagi. Mereka masuk ke salon dan mengancam si nenek. Di saat mereka lagi ngancam nenek nih, untungnya Andi datang. Wah, di sini berantem mereka tuh. Karena Andi ini badannya gede banget, jadi enteng tuh ngelawan mereka berdua. Singkat cerita, saat di rumah nenek berpikir kalau ini tuh makin bahaya ya. Dia menghubungi salah satu temannya. Dia pingin tahu siapa pria dalam bis waktu itu. Nah, menurut dari cerita temannya nih, pria yang di bis itu adalah akuntan organisasi putih, tapi diam-diam berkolusi dengan organisasi biru. Saat dia menggelapkan uang organisasi putih untuk dibawa ke organisasi biru, dia udah mati duluan di tengah jalan. Dan sekarang dua organisasi itu mencari uang itu. Di saat malam hari, anggota organisasi biru datang mencari nenek. Mereka mau menyiksa nenek tuh. Untungnya di sini Andi sigap banget. Dia mukul orang itu tuh. Dan kagetnya, dia langsung mati kayak gitu. Padahal cuma satu pukulan loh. Mereka bingung dong harus gimana nih. Ini kalau membunuh perampok bakal kena pidana nggak ya? Karena mereka ini bingung mau lapor apa enggak. Kok kayak di negara Konoha ya? Ups. Nenek ini akhirnya memutuskan untuk memasukkan mayat itu ke kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah membuangnya, mereka pergi ke restoran untuk makan. Tapi hati mereka terus deg-degan gitu ya. Sampai nenek ini nggak bisa tidur loh dan coba ngecek mayat itu. Saat nenek lagi meriksa nih, ternyata di situ mayatnya udah nggak ada coy. Wah, jangan-jangan udah ada yang nemuin tuh. Singkat cerita, saat nenek lagi di sauna nih, di situ ada wanita yang mengajak ngobrol dengannya. Dia kayaknya kenal nih sama nenek itu. Awalnya wanita itu bicara soal keluarganya ya. Tapi dia ngubah topik pembicaraan nih tiba-tiba. Dia bilang gini, uang yang dipinjam harus segera dikembalikan, gitu katanya. Nah, nenek ini langsung tahu dong wanita ini siapa. Dia adalah ketua organisasi putih. Tapi nenek ini tetap gak mau ngakuin perbuatannya. Singkat cerita, nenek ini balik ke rumahnya nih. Dia melihat rumahnya ini udah berantakan coy. Di situ dia nemu surat nih, kalau ternyata cucunya ini udah diculik. Nenek ini langsung menduga bahwa ini adalah perbuatan organisasi biru. Mereka mengancam untuk membawa uang sebesar 50 juta yuan untuk ditukarkan dengan cucunya. Nenek ini langsung dong ngitung uangnya. Di saat itu, tiba-tiba Andi datang. Dia akhirnya ngerti nih, kenapa banyak orang yang ngejar nenek tua ini. Di situ, Andi langsung ngerti situasinya. Dia nggak percaya kalau organisasi biru bakal ngembaliin cucu nenek ini. Walaupun nenek ini udah nyerahin uangnya. Akhirnya, Andi punya rencana lain nih. Nenek ini membawa tas yang berisikan kertas bekas. Saat pertemuan itu, organisasi biru ini ngecek tuh isi tasnya apa.
apa. Dan ternyata isinya adalah kertas bekas. Saat itulah mereka mau membunuh cucu nenek itu. Tapi tiba-tiba ada banyak anggota organisasi putih datang. Ternyata Andi ini ngembaliin uang itu. Dengan begitu akhirnya mereka terhindar dari bahaya. Andi ini ngerti kalau organisasi biru itu udah banyak berkhianat. Makanya dia lebih percaya pada organisasi putih. Akhirnya cucu nenek ini selamat. Dan kini mereka bisa hidup tenang coy. Ya begitulah cuy ceritanya ya. Pilih yang mana? Punya duit banyak tapi hidupnya terancam terus, atau nggak punya duit tapi tetap sama hidupnya terancam terus?